guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman hias bambu hoki agar subur di rumah. Nah, buat teman-teman nih yang pengen mencari tanaman hias indoor yang mudah dirawat, tidak rewel, itu apa sih? Nah, saya akan memberikan rekomendasi, yaitu sebuah tanaman hias yang cukup unik dan tentunya cantik sekali, yaitu ini dia tanaman bambu hoki atau tanaman Sri Rejeki. Kenapa disebut dengan tanaman bambu hoki? Karena menurut ahli Feng Shui bahwa tanaman hias ini itu bisa mengundang hoki atau keberuntungan buat si empunya atau yang menanamnya, yaitu akan selalu mendapat keberuntungan, entah itu rezeki, entah itu jodoh, dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari percaya atau nggak percaya, yang jelas tanaman ini sangat cantik loh guys. Selain cantik, tanaman hias indoor ini juga mudah ya untuk perawatannya, yaitu bisa hidup walaupun tanpa menggunakan media tanam padat seperti tanah. Jadi kita bisa menggunakan media tanam air ya. Kita bisa meletakkannya di teras rumah ataupun di ruang tamu. Nah, detailnya seperti apa? Ini dia cara perawatannya agar bisa subur di saat kita merawatnya di rumah. Ini dia. Nah, ini dia guys tanamannya. Tara. Tanaman Sri Rejeki atau bambu hoki ini saya beli cukup murah ya, yaitu harganya sekitar 30-40 ribu rupiah untuk ukuran masih anakan seperti ini guys. Nah, kita perlihatkan secara detail yuk untuk tanamannya. Ini dia. Nah, ini dia guys, lihat tanamannya itu beruas-ruas ya, seperti halnya pada tanaman bambu. Walaupun untuk tanaman Sri Rejeki ini atau bambu hoki ini tidak berasal dari keluarga bambu ya, tapi karena bentuk batangnya itu beruas-ruas seperti bambu, maka orang-orang menyebutnya dengan tanaman bambu hoki, walaupun sebenarnya bukan dari keluarga tanaman bambu. Lalu lihat bagian ujung-ujungnya ini, biasanya para petani menggunakan lilin ya, yaitu agar bagian batangnya yang terpotong ini tidak membusuk. Nah, itulah tips rahasia untuk penanaman awal pada tanaman bambu hoki ini. Tanaman bambu hoki ini tidak perlu penyinaran sinar matahari secara langsung ya, karena kalau kita letakkan di sinar matahari langsung, biasanya tanamannya akan cepat mati dan mengering. Maka tanaman bambu hoki ini sangat cocok untuk ditaruh di teras rumah ataupun di ruang tamu ya guys, sebagai pajangan tanaman indoor. Seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwa tanaman bambu hoki ini tidak perlukan yang namanya media tanam yang padat ya. Tapi ada tapinya nih, yaitu tujuannya apa dulu? Yaitu apabila teman-teman ingin mendapatkan tanaman bambu hoki ini yang cepat besar, cepat tumbuhnya, dan semakin rimbun, yaitu gunakanlah media tanam padat tentunya. Seperti media tanam pada tanaman hias pada umumnya ya guys, yaitu misalkan campuran dari sekam bakar, pupuk kambing, dan sedikit tanah kebun. Yang penting apa? Yang penting untuk media tanamnya itu jangan sampai keringan ya. Misalkan 2-3 hari sekali kita bisa menyiramnya dengan air biasa agar media tanamnya selalu lembab. Karena tanaman bambu hoki ini sangat suka yaitu untuk kondisi akarnya selalu basah ya guys. Nah, itulah cara agar teman-teman pengen mendapatkan tanaman bambu hoki ini semakin besar dan semakin tinggi. Tapi apabila teman-teman ingin menjadikan tanaman bambu hoki ini sebagai pajangan, misalkan di meja ruang tamu ataupun teras rumah, ya kita gunakan media tanam air aja ya guys. Nah, lalu bagaimana pula untuk cara pemupukannya? Nah, tonton terus videonya sampai selesai. Oke guys. Nah, hal pertama yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan tanaman bambu hoki ini sebagai tanaman hias pajangan di meja ruang tamu ataupun di teras rumah, yaitu ini dia. Nah, ini ya, kita perlu mempersiapkan yang namanya tatakan pot seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai tatakan pot seperti ini, bisa juga kok teman-teman mempergunakan dari piring kecil yang misalkan berwarna bening ya, agar semakin cantik. Lalu hal yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah ini dia. Nah, ini adalah batu warna-warni ya. Nah, batu warna-warni ini bisa kita dapatkan di toko akuarium ya, atau di toko perlengkapan ikan-ikan hias. Satu pack ini saya beli harganya Rp10.000 ya. Cukup murah bukan? Lalu untuk tatakan pot mini seperti ini, biasanya di toko tanaman menjualnya dengan harga sekitar Rp5.000 untuk ukuran yang kecil seperti ini. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka plastiknya ya. Nah, ini plastiknya sebenarnya tadi menutupi bagian akarnya seperti ini guys. Ini di toko tanaman biasanya ditutup seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar untuk si akar selalu dalam kondisi lembab ya. Karena kalau kita buka seperti ini, akarnya akan mengering dan cepat mati. Makanya di toko tanaman biasanya kita ditutup dengan plastik seperti ini. Nah, kita buka ya untuk plastiknya. Nah, sekarang kita letakkan di tatakan pot seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa menuangnya dari batu-batu warna-warninya guys, seperti ini.
Tara, nah ini dia, cantik bukan? Sekarang kita bisa meletakkannya misalkan di meja kantor, meja ruang tamu, ataupun di meja teras rumah ya, sebagai hiasan atau pajangan di ruangan-ruangan indoor tersebut. Nah, lalu untuk perawatannya bagaimana? Perawatan yang kita lakukan hanyalah yaitu menggunakan siraman air biasa. Contohnya seperti ini guys, yaitu ini dia ya, ini adalah air biasa. Nah, kita hanya perlu menyiramnya di bagian tatakannya ini seperti ini. Tidak usah terlalu penuh ya, yang penting bagian akarnya itu sedikit kerendam dari airnya. Nah, seperti ini guys. Lalu kapan lagi sih kita bisa melakukan penyiraman dengan air biasa lagi? Yaitu biasanya airnya itu akan menghilang sekitar 3-4 hari kemudian. Kita cek aja ya bagian perakarannya atau batunya, kita buka sedikit seperti ini. Apabila sudah tidak ada airnya, berarti kita bisa melakukan penyiraman ulang ya bagian di akarnya atau bagian tatakan potnya agar basah kembali. Nah, mudah bukan? A few moments later. Nah, tanaman bambu hoki ini apakah perlu pemupukan? Tanaman bambu hoki ini tidak perlu pemupukan yang terlalu banyak ya, atau terlalu ekstrim seperti tanaman hias pada umumnya. Tapi untuk mendapatkan tanaman bambu hoki yang rimbun dan cepat tumbuhnya, kita bisa memberikan dari pemupukan organik ini ya, yaitu ini dia pupuknya. Tara, ini dia pupuk organik channel Zambroni, pupuk organik buatan saya yang sangat bagus untuk pertumbuhan tunas-tunas baru karena mengandung dari daun kelor guys. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tunas-tunas baru agar semakin rimbun dan semakin besar guys. Nah, lalu bagaimana cara pemupukannya? Apakah disiram atau seperti apa nih? Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk organik buatan saya ini, silakan ya pesan aja langsung di WA 0812 872 7041. Nah, ini ya guys cara pemupukannya seperti ini. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah air sebanyak 1 liter di alat sprayer atau alat penyemprot seperti ini. Ini udah ada airnya ya di dalamnya, yaitu 1 liter. Kemudian kita berikan pupuk organik buatan saya ini sebanyak 60 ml. Nah, ini dia guys pupuk organiknya, kita masukin ya sebanyak 60 ml ke dalam air bersih 1 liter yang ada di dalam alat sprayer ini guys. Nah, ini kita tuang ya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita menutup ya untuk alat spraynya ini dengan bagian kepalanya. Nah, kalau sudah, saatnya kita melakukan penyemprotan di bagian daun-daunnya ya guys. Nah, seperti ini. Kita semprot sampai bagian seluruh daunnya basah oleh air pupuk organik ini. Nah, mudah bukan cara pemupukan organik pada tanaman bambu hoki ini agar semakin cepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, nantinya kalau daun-daun ini sudah mulai rimbun dan semakin lebat, kita bisa melakukan pengguntingan ya atau pengangkasan pada bagian daun-daunnya agar mengembalikan estetika pada tanaman bambu hoki ini agar semakin rapi guys. Nah, penyemprotan pupuk organik ini bisa dilakukan sekitar 3 minggu sekali ya. Nah, itulah cara perawatan dari tanaman bambu hoki yang sangat cantik guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.